wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cepep di sini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini, Cepep akan menyajikan satu hal yang berbeda dari biasanya. Kalau yang biasanya kita membahas tentang keseharian Cepep, seperti review makanan, masak-masak, jalan-jalan, dan lain-lain. Nah, di video kali ini kita akan belajar bareng. Mau belajar apa? Nanti kita akan belajar bahasa Indonesia, khususnya buat penonton setia Cepep, adik-adik kelas 8 SMP. Ya, konten kali ini nanti akan Cepep kasih nama serba-serbi bahasa Indonesia. Untuk materi yang akan disampaikan sekarang, cocok banget nih buat adik-adik yang baru memulai tahun ajaran baru di kelas 8 SMP. Apa sih materinya? Nah, materi kita kali ini untuk materi yang pertama di channel Serba-Serbi Bahasa Indonesia adalah materi tentang teks berita. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, yuk disiapkan dulu alat tulis dan buku catatannya. Nah, buat kalian yang baru mampir, boleh diklik subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini nanti, jangan lupa diklik like ya. Dan kalau nanti di pertengahan ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar. Sudah siap? Yuk kita mulai. Oke, sekarang kita mulai materinya. Tapi sebelum itu Cepep mau tanya dulu nih ke adik-adik. Sebelum mulai mata pelajaran atau sebelum mulai tahun ajaran baru, selama liburan kalian ngapain aja di rumah? Banyak yang nonton TV? Atau masih ada yang suka dengerin radio, kirim-kirim salam? Pasti banyaknya nonton YouTube ya, sama paling Facebookan, Instagram gitu ya. Tapi penasaran deh, masih ada yang suka baca koran gitu atau majalah di rumah? Udah jarang ya, udah ada handphone sekarang, udah ada internet, jadi lebih maju. Nah, kenapa Cepep nanyain tentang media tadi? Koran, radio, televisi, majalah. Itu karena ada kaitannya dengan materi kita kali ini. Materi kita adalah tentang teks berita. Ada yang tahu apa itu teks berita? Kalau ada yang tahu, coba tulis di kolom komentar. Sudah? Ada yang tahu? Baik. Nah, tujuan pembelajarannya untuk kali ini di pertemuan pertama itu ada 3 ya. Yang pertama, nanti diharapkan adik-adik bisa paham pengertian teks berita. Jadi nanti adik-adik bisa menjelaskan pengertian teks berita dengan baik. Yang kedua, diharapkan juga nanti adik-adik bisa paham dan tahu tentang unsur-unsur teks berita. Adik-adik diharapkan bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca dengan benar. Dan untuk tujuan pembelajaran kita yang ketiga atau yang terakhir di pertemuan pertama ini adalah bisa meringkas dan menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar dengan lengkap. Seperti itu nanti tujuan pembelajaran kita ya untuk di pertemuan pertama kali ini. Gimana? Siap ya? Jadi teks berita itu apa ya adik-adik? Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba kasih pendapat? Kalau ada yang bisa atau ada yang bersedia, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pengertian atau definisi tentang teks berita itu apa, kita mesti tahu dulu nih apa sih tujuan dari teks berita itu? Apa sih tujuan teks berita disampaikan kepada khalayak umum? Oke, tujuan dari teks berita itu adalah untuk komunikatif. Artinya, teks berita itu disampaikan atau disajikan untuk menyajikan informasi atau berita kepada pembaca, kepada penonton dan pendengar tentang kejadian-kejadian yang pantas, penting, dan layak untuk disampaikan atau diberitakan. Nah, ini berkaitan juga dengan fungsi teks berita. Ya, tadi kalau di awal adik-adik jawab fungsi teks berita apa sih kalau nonton berita? Bisa dapat informasi penting. Betul. Yang kedua, bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Jelas, kita bisa tahu tentang informasi baru ya, tentang pengetahuan-pengetahuan baru. Dan yang ketiga, kita dilatih untuk bisa berpikir kreatif dan kritis. Kenapa? Dilihat dari tujuan lagi ya. Berita itu adalah kejadian yang pantas, penting, dan layak untuk disampaikan. Maksudnya adalah berita itu harus berdasarkan fakta. No hoax, tidak pakai bokis, seperti slogan di channel ini ya. Sampai sini paham? Jangan lupa dicatat. Oke, jadi dari uraian yang tadi sudah Cepep jelaskan di awal, baik itu dari fungsi dan tujuannya,
Kira-kira apa sih teks berita itu? Jadi, teks berita pengertiannya adalah teks yang berisi fakta tentang segala peristiwa dan informasi yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media, seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media lainnya seperti koran ya. Tadi di awal makanya Cepep tanyakan liburan kemarin kegiatannya ngapain aja, nonton TV kah, YouTubean kah, internetan kah, gitu ya, Facebookan atau baca koran, seperti itu. Karena teks berita itu disebarkan ya melalui media-media tadi. Media cetak tadi ada koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Media elektronik ada televisi, ada radio, ada internet. Begitu. Sampai sini paham ya? Dan ini menjawab tujuan pembelajaran kita yang pertama tentang definisi atau pengertian teks berita. Next, kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua ya. Siap ya? Baik, sekarang di samping Cepet ini udah ada gambar ya. Ada gambar sama nih lagi megang koran. Ada tulisannya berita 5W1H. Kemudian di bawahnya ada beberapa kata tanya dalam bahasa Inggris. Ada who, ada when, ada what, ada how, ada where, ada why. Kira-kira ini kita mau bahas apa? Ada yang tahu? Oke, ini ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu mengenai unsur-unsur teks dan teks berita. Apa aja? Kita lihat slide berikutnya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas masing-masing unsur dari teks berita yang 5W1H tadi ya. Oke, ini 5W1H. Yang pertama unsurnya adalah kata atau kata tanya what ya. Artinya apa? Maksudnya adalah apa sih yang terjadi di dalam berita tersebut atau peristiwa apa yang terjadi. Kemudian yang kedua ada who. Artinya siapa? Maksudnya adalah siapa yang ada atau terlibat di dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga ada where, artinya di mana. Maksudnya adalah di manakah peristiwa tersebut terjadi. Ya. Kemudian ada when, artinya kapan. Maksudnya adalah kapan peristiwa tersebut terjadi. Lanjut, ada why, artinya mengapa. Maksudnya adalah mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Dan yang terakhir yang H-nya how, ya. Maksudnya adalah bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi, ya. Jadi ini adalah 6 unsur dalam teks berita ya. Ada 5W1H. What, who, where, how, when, dan why. Apa aja coba diulang lagi? Ada what, itu artinya apa, yaitu apa sih yang terjadi. Yang kedua ada who, artinya siapa. Siapa sih yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga ada where, artinya di mana. Di mana sih kejadian tersebut terjadi. Yang keempat ada when, artinya kapan. Kapan kejadian tersebut terjadi. Kemudian ada why, mengapa. Mengapa peristiwa tersebut terjadi. Dan yang terakhir satu H atau how, yaitu bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Sampai sini paham? Jangan lupa dicatat. Kalau udah, ini tujuan pembelajaran kita yang kedua sudah selesai. Kita lanjut ya. Oke, slide berikutnya ini ada contoh teks berita ya. Cepet ambil dari Koran Pikiran Rakyat tanggal 25 Juli tahun 2020. Judulnya ini ya, bisa adik-adik baca. Penyebaran COVID-19 semakin rendah. Belajar tatap muka segera dibuka di seluruh sekolah se-Jawa Barat. Sekarang Cepet minta coba kalian pahami, kalian baca, kalian cermati teks berita ini ya. Kalian tentukan mana-mana aja unsur-unsur dari teks berita yang tadi 5W1H kita bahas ya. Kalau ketemu atau kalau sudah tahu, bisa tulis di kolom komentar lagi. Kalau sudah, kita next ke materi berikutnya. Baik, materi selanjutnya kita akan mencoba membuat ringkasan suatu teks berita. Slide-nya di sini ya. Baik, gimana sih caranya membuat ringkasan teks berita? Yang pasti, pertama yang harus adik-adik lakukan adalah kita harus mendengarkan atau membaca dengan seksama berita tersebut. Jelas dong, kalau nggak baca, kalau nggak didengerin, gimana kita tahu beritanya tentang apa? Begitu
gitu ya. Yang kedua, setelah kita mendengar, membaca, melihat berita tersebut, kita catat tuh yang tadi berkaitan dengan unsur-unsur teks berita. Dari mulai apanya, mengapa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana, itu harus kita catat unsur-unsurnya. Kapan kejadiannya, siapa yang terlibat, apa sih yang dibahas, di mana dan gimana, bukan gimana, bagaimana, begitu ya. Yang terakhir, setelah kita mendengarkan, membaca, menonton dengan seksama, kemudian kita catat unsur-unsur pentingnya, barulah kita bisa menyampaikan isi berita, meringkas isi berita dengan lengkap dalam satu paragraf. Nah, nantinya ringkasan berita itu akan memudahkan kita dalam membuat suatu simpulan, akan memudahkan kita menyimpulkan apa sih sebenarnya yang dibicarakan oleh berita tersebut, apa sih yang ingin disampaikan dari berita tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang simpulan ya. Ini ringkasan dan simpulan termasuk tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Oke. Nah, dari kita tadi sudah meringkas ya isi teks berita, kita bisa menyimpulkan kan ya. Gimana sih cara menyimpulkan suatu teks berita? Ini ya, secara garis besar ada 3 poin yang sama. Yang pertama, mendengarkan dan membaca teks berita dengan seksama. Yang kedua, menentukan dan mencatat unsur-unsur pokoknya. Yang ketiga, menyampaikan isi berita secara lengkap dalam satu paragraf yang ringkas ya. Nah, yang poin keempatnya ini yang menentukan suatu simpulan. Artinya, adik-adik bisa menyampaikan kembali ringkasan berita tersebut dalam satu kalimat saja. Itu yang membedakan antara ringkasan dengan simpulan ya. Ringkasan bentuknya satu paragraf, ada unsur-unsurnya. Kalau simpulan, cukup satu kalimat saja. Sampai sini materi kita untuk hari ini ya tentang teks berita dengan 3 tujuan pembelajaran. 1 tentang definisi atau pengertian dari teks berita, kedua tentang unsur-unsur teks berita, ketiga tentang cara meringkas dan menyimpulkan isi berita. Kalau teman-teman atau adik-adik ada yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Dan sebelum kita tutup materi kita kali ini, kita curah pendapat dulu ya. Jadi, ini peta konsep kita ya. Kita belajar hari ini, kita belajar tentang ini semua. Tentang unsur-unsur berita, ada 5W1H ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Biar gampang, adik-adik bisa mengingatnya dengan sebutan adik Simba. Ya, adik Simba. A, apa, di mana, nya, K-nya itu kapan, si-nya itu siapa, M-nya itu mengapa, dan ba-nya itu bagaimana. Kemudian ada cara meringkas berita. Yang pertama, menyimak teks berita. Yang kedua, menentukan unsur teks berita. Yang ketiga, menyampaikan unsur-unsur tersebut dalam satu paragraf. Kemudian, materi kita yang selanjutnya tadi menyimpulkan berita. Ya, cara-caranya sama dengan meringkas berita. Yang pertama menyimak, kedua menentukan unsur, ketiga meringkas unsur, dan yang terakhir menyampaikan unsur berita tersebut dalam satu kalimat. Baik, untuk memantapkan lagi materi kita tentang teks berita yang tadi kita sudah bahas, di sini Cepet coba kasih tugas ya buat adik-adik semua. Bisa dibaca tugasnya ya. Di sini Cepet minta kalian cari contoh berita, boleh dari radio, kalau masih punya radio atau masih ada radio, boleh lewat televisi, berita-berita yang ada di TV, boleh lewat YouTube atau internet ya, media-media lain terserah. Nanti kalian tentukan unsur-unsur beritanya, adik Simbanya, 5W1H-nya ya. Yang kedua, dari berita tersebut, Cepet minta kalian buat ringkasan dan simpulannya. Untuk tugasnya itu nanti bisa kalian kirimkan, kalau sudah selesai bisa dikirimkan ke email Cepet ya. Sini Cepetnya sudah Cepet lampirkan alamat emailnya. Cepet tunggu. Dan untuk materi di pertemuan berikutnya masih tentang teks berita. Jadi pertemuan pertama tentang teks berita dengan 3 tujuan pembelajaran tadi. Di materi berikutnya, di pertemuan kedua kita akan bahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Oke, sampai sini dulu materi kita kali ini. Sekali lagi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di
klik tombol like-nya, di-share ke teman-teman kalian kalau dirasa ini penting dan bermanfaat bagi kalian. Dan kalau kalian ada yang mau ditanyakan, ada yang masih mau didiskusikan, boleh tulis di kolom komentar. Sekian dulu dari CP untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam serba-serbi bahasa Indonesia.